Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklis Abdullah dari Prodi TI 08 dengan NIM 0110221200. Saya berasal dari kampus SSN Nurul Fikri. Kali ini saya akan mempresentasikan cara kerja MPLS, MPPGP, dan juga NLRI. Ya, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu MPLS. MPLS menurut Wikipedia adalah teknologi penyampaian paket pada jaringan backbone berkecepatan tinggi. Asas kerjanya menggabungkan beberapa kelebihan dari sistem komunikasi sirkuit switched dan packet switch yang melahirkan teknologi yang lebih baik dari keduanya. Sebelumnya, paket-paket diteruskan dengan protokol rutin seperti OSPF, ISIS, BGP, atau RIP. Kemudian MPPGP atau Multi Protocol PGP adalah ekstensi ke BGP yang memungkinkan BGP membawa informasi perutaan untuk banyak lapisan jaringan dan keluarga alamat MPPGP dan membawa rute unicast yang digunakan untuk perutaan multicast secara terpisah dari router yang digunakan untuk penerusan IP unicast. Kemudian NLRI atau Network Layer Reachability Information merupakan informasi jangkauan lapisan jaringan. NLRI dipertukarkan antara router BGP menggunakan pesan update. NLRI terdiri dari length dan prefix. Panjang adalah mask jaringan dari notasi CIDR yang menentukan jumlah bit jaringan, dan awalnya adalah alamat jaringan untuk subnet tersebut. Cara kerja MPLS. MPLS minimal terdapat dua jenis protokol yang berjalan untuk dapat menjalankan MPLS, yaitu EGP dan LDP. EGP itu berfungsi sebagai pembagi paket dari LDP, digunakan untuk menjangkau IP dari node atau router yang terlibat dalam jaringan MPLS. Kemudian LDP, kurir yang bawa bungkus kado dan akan tetapi dia tidak tahu arah atau buta, digunakan untuk mendistribusikan label ke node atau router yang menjalankan MPLS. Protokol BGP digunakan untuk menjalankan MPLS service seperti MPLS L3 VPN, MPLS L2 VPN, dan lain sebagainya. Cara kerja MPLS. Berikut ini merupakan contoh paket flow pada MPLS. Yang pertama, dari router 1. CE ini yang dimaksud adalah customer. Paket dibungkus di CE di LAN 1, kemudian diberikan MPLS label. Kemudian di step kedua, router 2 masuk ke tahap layer atau PI router, batas router yang menjalankan atau tidak menjalankan MPLS. Kemudian di step 3, pusatnya yaitu PI router atau LSR. Setelah di MPLS, kemudian memasuki ke router 4, kembali ke layer atau PI router atau batasan router, dan kemudian ke paket tujuannya yaitu router 5, kembali ke customer di LAN 2. Paket catatan pada MPLS ini adalah paket harus dibungkus terlebih dahulu, kemudian paket baru bisa dikirim ke alamat tujuan. Cara kerja MPLS lanjutan. Label ini ditambahkan dan juga akan dihilangkan oleh layer. Label edge router yang mana sebagai penghubung antara jaringan MPLS dan jaringan luar. Label ini bersifat informasi tujuan node selanjutnya kemana paket harus dikirim. MPLS sudah menyiapkan jalur aliran data
ke semua kombinasi node yang disebut sebagai LSP atau Label Switching Patch. Setiap router yang tergabung dalam jaringan MPLS berperan serta dalam pembuatan LSP ini. Selanjutnya, paket data disalurkan ke setiap LSR atau Label Switching Router sesuai LSP yang sudah ditentukan sebelumnya. MPLS lanjutan. Cara kerjanya adalah dengan menyelipkan label di antara header layer 2 dan layer 3. Pada paket yang diteruskan, label dihasilkan oleh label switching router di mana bertindak sebagai penghubung jaringan MPLS dengan jaringan luar. Label berisi informasi tujuan node selanjutnya kemana paket harus dikirim. Kemudian paket diteruskan ke node berikutnya. Paket akan dilepas dan diberi label yang baru yang berisi tujuan berikutnya. Saat mengirim sebuah paket menggunakan MPLS lanjutan, kita harus memberikan label informasi tujuan kemana label atau paket itu akan dituju. Di sini layer 2, di sini layer 3, dan ini MPLS-nya. Cukup sekian presentasi atau penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.